Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya Nimadela Strikarsiani Putri dalam segmen Berita Populer Sepekan. Berikut 3 berita populer Tribun Bali dalam sepekan. Berita pertama, lewat laut kini dari Banyuwangi ke Lombok tak perlu lagi masuk Bali. PT ASDP Indonesia Ferry Persero meluncurkan pelayaran perdana kapal feri rute Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 26 Desember 2020. Pelayanan kapal feri jarak jauh atau LDF rute Ketapang Lembar diluncurkan setelah dinilai memenuhi persyaratan oleh Kementerian Perhubungan untuk ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antar provinsi. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi menyebut, ASDP mendukung program pemerintah memajukan sektor pariwisata, khususnya Pemprov Bali karena lintasan Ketapang Lembar sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan KM 308 tahun 2020 tentang penetapan lintas penyeberangan antara Ketapang Lembar. Direktur Jenderal Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi yang hadir dalam pelayaran perdana kapal feri rute Ketapang Lembar, mengatakan dengan beroperasinya lintas Ketapang Lembar, diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah sekitar Ketapang dan Lembar dengan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, juga mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan, serta dapat mendukung pertumbuhan dan pelayanan sektor lainnya seperti pariwisata di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya, serta memberikan efek berganda pada perekonomian di Jawa Timur dan NTB. Rute kapal feri dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Lembar ini tercatat terdapat 7 kapal termasuk kapal swasta yang akan melayani pelayaran jarak jauh tersebut. Berita kedua, kremasi jenazah Kadis Pertanian Denpasar diundur menjadi tanggal 31 Desember 2020. Kremasi jenazah Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar Insinyur Gede Ambara Putra yang rencananya dilakukan pada Minggu 27 Desember 2020 ternyata diundur. Pihak krematorium mengatakan kremasi jenazah pria berusia 56 tahun itu dijadwalkan ulang pada 31 Desember 2020. Hal tersebut diungkapkan Ketua Kremasi Krematorium Sagraha Mandra Kantasanti Bebalang, Inyoman Karsana pada Minggu 27 Desember 2020. Karsana menjelaskan mundurnya jadwal kremasi Kadis Pertanian Kota Denpasar itu atas permintaan dari pihak keluarga pada hari Sabtu 26 Desember 2020, di mana proses kremasi dijadwalkan ulang pada hari Kamis 31 Desember 2020. Jenazah birokrat asal desa Bongan, Cina, Kecamatan Busung Biu, Buleleng itu akan mengambil pengabenan tingkat utama yang langsung dengan upacara ngeroras. Berdasarkan rundown acara, jenazah akan dilepas oleh Wali Kota Denpasar pada pukul 5 WITA dan proses kremasi berlangsung pada pukul 7 WITA. Sebelumnya, Insinyur Gede Ambara Putra meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Almarhum sempat menjalani perawatan selama 2 pekan di RS Wangaye hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada Jumat 25 Desember 2020 pada pukul 5.30 WITA. Berita ketiga, gara-gara lalai saat buka pintu mobil, nyawa ibu ini tidak tertolong. Diduga gara-gara lalai membuka pintu mobil, pengendara motor di Tabanan terjatuh hingga menyebabkan si pemboncengnya tewas. Peristiwa kecelakaan naas tersebut terjadi di Banjar Cau Belayu, Desa Cau Belayu, Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan, Bali pada Jumat 25 Desember 2020. Pasca kejadian kecelakaan, seorang perempuan bernama AA Rasmini berusia 64 tahun meninggal dunia di tempat kejadian perkara atau TKP dengan kondisi mengalami pendarahan dari hidung dan telinga. Menurut informasi yang diperoleh, peristiwa laka lantas memakan korban jiwa ini terjadi sekitar pukul 13 WITA.
Sebelum peristiwa tersebut terjadi, sebuah mobil berwarna hitam yang dikendarai oleh warga asal desa Daupeken, Gusti Putu Hendra Wirawan bersama anak dan istrinya, Niwayan Puspa Ari Laksmi, datang dari arah selatan dan berhenti di depan sebuah warung bernama Bu Sri. Sesampainya di warung tersebut, Putu Hendra pun turun bersama anaknya menuju warung. Namun, Puspa Ari Laksmi masih berada di dalam mobil. Tak berselang lama, Puspa Ari Laksmi pun membuka pintu mobil belakang sebelah kanan. Dan di saat yang bersamaan, sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh AA Nguras Warje dengan membonceng istrinya AA Rasmini, asal Banjar Pemijian Desa Carangsari Petang, Badung, datang dari arah selatan dan tak bisa menghindar sehingga kemudian menabrak pintu mobil tersebut hingga terjatuh. Pasca kejadian tersebut, keduanya pun terjatuh dan Rasmini meninggal dunia di TKP dengan kondisi mengalami pendarahan pada hidung dan telinga. Sedangkan suaminya juga mengalami sejumlah luka hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Semararati di Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.